Halo semuanya, balik lagi ke channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pengajuan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman online ilegal. Nah, pinjaman ilegal ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan galbay atau gagal bayar di aplikasi ini, tentunya sangat aman karena aplikasi pinjol ini ilegal. Banyak sekali di kolom komentar teman-teman yang bertanya, apakah pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan? Jawabannya, pinjaman uang online ilegal tidak memiliki DC lapangan, karena mereka beroperasi secara ilegal yang tentunya tidak memiliki izin di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang masih takut mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ilegal, kali ini kalian tidak perlu takut, misalkan kalian gagal bayar atau sengaja digalbaikan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online ilegal, jika kalian tidak ingin membayar atau galbay, itu pilihan kalian sendiri. Jadi merupakan hak dan tanggung jawab kalian sendiri. Nah, kalau saya berhutang atau memiliki tagihan pinjaman, maka saya akan membayarnya. Kalian juga pasti sudah tahu bahwa sudah sangat banyak informasi baik itu melalui website atau YouTube yang menginformasikan jika kalian pinjam uang di pinjaman online ilegal tidak usah dibayarkan. Nah, sebelum kita ke aplikasi pinjaman uang online ilegal, pertama-tama saya akan memperlihatkan website resmi dari Kominfo dan kita akan lihat sama-sama apakah benar aplikasi pinjaman online ilegal tidak usah dibayarkan. Dan kemudian kita akan ke Google Play Store untuk melihat aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini. Kemudian saya akan buka website resmi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Karena untuk legalitas pinjaman uang online di Indonesia harus sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke website resmi dari Kominfo. Nah, inilah website resmi dari Kominfo. Kalian bisa lihat di sini. Kominfo, jangan takut diteror debt collector vintage ilegal. Kemudian kita scroll ke bawah. Kata Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal bahwa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Kalian lihat di sini, tak perlu membayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Ya, tak perlu membayar, mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian Samuel menambahkan, saat ini sudah ada 341 vintage ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Nah, jadi kalian tidak perlu membayar pinjaman kalian di aplikasi vintage ilegal atau pinjaman online ilegal, menurut Samuel Abrijani Panggerapan di website resmi Kominfo. Kemudian kita bisa lihat di tribunnews.com, Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita lihat di sini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum.
Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi, peminjamannya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya. Pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi fintech ilegal sudah jelas di sini. Dari Kominfo menyatakan bahwa tidak usah dibayarkan. Namun sekali lagi, itu tergantung dengan pilihan kalian sendiri. Kalau saya mah untuk pinjaman saya, kalau saya meminjam uang, ya harus dibayarkan. Itu menurut saya. Dan namun kalaupun kalian tidak ingin membayar, ya tidak ada hukumnya karena di sini mereka ilegal. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan aplikasi pinjaman uang online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini. Nah, jadi aplikasi pinjamannya adalah meminjam uang Dana Cepat. Nah, aplikasi meminjam uang Dana Cepat di sini sudah di-download lebih dari 100.000 orang dan sudah mendapatkan 3,1 bintang dari 3.000 ulasan. Nah, sebelum kita akan lihat iklan yang mereka pasang kemudian tentang aplikasi ini, kita akan ke website resmi OJK untuk melihat daftar nama aplikasi pinjaman online yang sudah resmi terdaftar di OJK. Kita akan cek apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar sudah terdaftar atau tidak. Di sini saya sudah download penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar per tanggal 17 November 2021. Kalian lihat di sini, perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per tanggal 17 November 2021. Dan sekarang kita akan lihat apakah aplikasi meminjam uang Dana Cepat benar sudah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, di sini saya ingatkan untuk legalitas aplikasi pinjaman uang online di Indonesia, dilihat apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Kalau belum terdaftar, artinya aplikasi tersebut masih ilegal. Dan di sini kita akan coba lihat apakah aplikasi meminjam uang Dana Cepat sudah terdaftar atau tidak. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri. Di sini saya akan coba zoom dan kita akan lihat apakah aplikasi pinjaman uang meminjam uang Dana Cepat sudah terdaftar atau tidak. Oke, kita scroll saja ke bawah, kemudian kita lihat apakah aplikasi meminjam uang Dana Cepat sudah terdaftar atau tidak. Oke, kalian lihat di sini ada sekitar 100 aplikasi pinjaman online yang resmi. Nah, benar saja aplikasi meminjam uang Dana Cepat ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang artinya aplikasi ini masih ilegal. Nah, sekarang kita kembali. Nah, kalian sudah lihat aplikasi meminjam uang Dana Cepat ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang sudah saya bilang bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia itu harus sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sekarang kita akan coba lihat iklan yang mereka tawarkan di dalam aplikasi ini. Nah, pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan pinjaman online mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp5 juta dengan tenor masa pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Kemudian privasi terjaga, data pribadi aman terlindungi. Nah, ini hanya iklan guys, karena kalian sudah lihat tadi bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Makanya jika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, kalian harus mengkondisikan nomor handphone kalian dan juga galeri kalian. Kemudian cuma butuh KTP, sekali klik langsung cair. Jadi aplikasi ini menawarkan pinjaman online hanya dengan menyediakan KTP, kita sudah bisa mendapatkan pinjaman online langsung cair. Nah, ini saja iklan yang mereka pasang dan sekarang saya akan perlihatkan tentang aplikasi meminjam uang Dana Cepat. Jadi meminjam uang merupakan produk KSP andalan Gemilang Sejahtera yang didirikan agar anggota dapat memperoleh layanan pinjaman berkualitas tinggi. Nah, kita coba scroll aja ke bawah untuk produk pinjamannya. Jadi kisaran pinjaman yang bisa kita dapatkan di dalam aplikasi ini mulai dari Rp700.000 sampai dengan Rp70 juta. Nah, ini agak berbeda dengan iklan yang mereka berikan tadi. Nah, namun kita wajib maklum karena aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman uang online ilegal. Kemudian periode pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Dengan tingkat pinjaman atau suku bunga yang mereka ambil itu hanya 0,05% per harinya. Di sini untuk bunganya memang sangat rendah.
Kemudian di sini ada contoh simulasi perhitungan pinjaman uang, kalian bisa pelajari sendiri. Dan di sini kita akan scroll ke bawah. Kita akan coba lihat izin aplikasi yang akan mereka minta. Jadi di sini saya ingatkan lagi, untuk izin aplikasi yang aplikasi pinjaman online legal itu mereka hanya meminta izin lokasi dan izin kamera. Selebihnya itu berarti mereka adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Dan kita akan coba lihat izin aplikasi apa saja yang akan mereka minta. Kita coba lihat. Nah, jadi aplikasi meminjam uang dana cepat akan meminta izin kalender, kemudian izin kamera, kemudian izin kontak, artinya mereka akan mengambil atau melihat semua kontak yang ada di handphone kita. Kemudian izin lokasi, kemudian izin ponsel. Jadi di sini mereka akan baca identitas dan status ponsel kita. Kemudian penyimpanan atau storage, di sini mencakup galeri serta foto-foto kita dan lain-lain kalau misalnya di sini. Nah, jadi jika kalian ingin mengajukan pinjaman uang di aplikasi meminjam uang, inilah beberapa akses yang akan mereka minta di dalam handphone kalian. Dan sekarang saya akan buka aplikasi meminjam uang dana cepat dan kita akan langsung mengajukan pinjaman uang di aplikasi meminjam uang dana cepat. Sekali lagi saya ingatkan, kalian sudah harus mengkondisikan nomor handphone serta galeri kalian jika ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online ilegal. Langsung saja kita install. Nah, di sini sudah berhasil menginstal aplikasi meminjam uang pinjaman uang online ilegal langsung cair. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada kebijakan privasi, kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian sudah setuju, kalian klik konfirmasi. Kemudian di sini ada tips. Kalian bisa lihat di sini, kalian klik konfirmasi saja. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, terima pencairan uang sampai dengan 10 juta rupiah. Jadi buat teman-teman di sini bisa mendapatkan pinjaman uang sampai dengan 10 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 91 hari sampai 180 hari. Nah, ini untuk jumlah pinjaman bisa kita turunkan, tidak harus meminjam uang di 10 juta rupiah. Misalkan kalian ingin pinjam di 9 juta rupiah, 8 juta rupiah, atau 7 juta rupiah. Nah, namun karena ini aplikasi pinjaman uang online ilegal, ya langsung saja kita pinjam uang sebanyak-banyaknya di 10 juta rupiah. Kemudian, jika kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, tentu saja kita harus memiliki akun. Dan untuk memiliki akun, kita hanya perlu memasukkan nomor handphone kita, kemudian meminta kode verifikasi melalui SMS. Nah, sangat mudah untuk membuat akun di dalam aplikasi ini. Kebetulan saya sudah membuat akun, jadi di sini saya akan langsung login menggunakan nomor handphone saya. Nah, jika kalian sudah berhasil membuat akun di dalam aplikasi meminjam uang dana cepat, sekarang waktunya kita mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal ini. Langsung saja kita klik ajukan langsung. Kemudian di sini kalian akan langsung diminta untuk verifikasi informasi utama. Di sini kalian harus foto KTP kalian bagian depan. Nah, di sini untuk foto KTP harus terlihat jelas, jangan buram, jangan juga gelap. Jadi harus terlihat jelas untuk foto KTP bagian depan. Selanjutnya, ketika kalian sudah foto KTP kalian, data-data kalian akan terisi otomatis seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik ajukan. Nah, selanjutnya mereka akan meminta kita untuk memasukkan kontak darurat. Nah, di sini hanya 2 kontak darurat yang diminta. Dan di sini saya sudah memasukkan 2 kontak darurat berupa kontak orang tua atau rekan kerja. Jadi di sini untuk kontak darurat kalian harus mengkondisikan kontak darurat kalian. Bisa kalian masukkan kontak teman kalian atau saudara kalian. Nah, saya ingatkan di sini untuk kontak darurat di sini harus aktif karena nantinya mereka akan menghubungi kontak darurat yang sudah kalian daftarkan. Nah, selanjutnya di sini kalian harus memasukkan informasi rekening bank, dan saya ingatkan lagi untuk informasi rekening bank di sini harus sesuai dengan data KTP yang sudah kalian masukkan. Jika berbeda, otomatis pengajuan pinjaman kalian akan ditolak. Dan di sini dianjurkan kalian harus memasukkan rekening BCA atau BNI. Jadi untuk presentasi di ACC-nya pinjaman kalian ketika kalian memasukkan rekening BCA atau BNI akan lebih tinggi dibandingkan rekening yang lain. Nah, di sini saya sudah memasukkan nomor rekening saya, nomor rekening BCA saya, dan kalau kalian lihat dari tadi saya sengaja tidak memblur untuk nomor handphone yang saya gunakan di aplikasi ini. Jadi buat teman-teman yang ingin menanyakan seputar aplikasi pinjaman uang online ilegal, kalian bisa langsung kirim pesan melalui nomor WhatsApp di nomor ini. Dan jika kalian ingin mendaftarkan nomor saya untuk kontak darurat juga bisa, namun jangan disalahgunakan. Kemudian kita lanjut, langsung saja kita klik ajukan.
Kemudian di sini ada verifikasi informasi tambahan. Jadi di sini kalian harus memasukkan informasi tempat tinggal dan informasi pekerjaan. Nah, di sini saya sudah memasukkan alamat, jenis pekerjaan, nama perusahaan sampai dengan jumlah penghasilan yang saya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini saya kasih saran untuk jumlah penghasilannya masukkanlah di atas 6 juta rupiah agar peluang di ACC-nya akan lebih besar. Nah, selanjutnya kalian foto selfie memegang KTP. Jika sudah, langsung saja kalian klik ajukan. Nah, kemudian di sini kita tinggal menunggu proses verifikasi oleh aplikasi ini. Nah, kita kembali. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi pinjaman uang online ilegal yang mereka rekomendasikan. Kalian juga bisa mengajukan pinjaman uang di beberapa aplikasi pinjaman uang online ilegal ini. Di sini ada banyak, mulai dari pinjaman Astra, Data Taurus, kemudian di sini ada dompet uang, pinjam cepat, dompet cash, Amazon Cash, kantong dana, dan masih banyak lagi pinjaman uang online ilegal yang bisa kalian gunakan. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini bisa mendapatkan pinjaman uang di aplikasi meminjam uang Dana Cepat. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, bisa support channel ini dengan berikan like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.